Pengakuan mengejutkan datang dari Marc Marquez setelah kemenangannya yang spektakuler di Hungaria. Sebuah manuver di ambang batas yang hampir saja mengubah jalannya balapan dan bahkan mungkin kejuaraan dunia MotoGP 2025. Informasi ini baru saja dikonfirmasi langsung oleh sang pembalap dan dampaknya sudah memanaskan pedak. Mari kita lihat konteksnya. Sirkuit Balaton Park, Hungaria, sebuah tantangan baru bagi semua pembalap. Marc Marquez, sang predator utama di puncak klasemen, datang dengan satu misi, menaklukkan teritori baru. Namun di sana, ia tidak sendirian. Ada Marco Bezzecchi dari Pertamina VR46 Racing Team, murid dari sang legenda Valentino Rossi, yang dilaporkan tampil sangat kuat sepanjang akhir pekan. Data menunjukkan, Bezzecchi menjadi salah satu yang tercepat di sesi kualifikasi, menempatkannya di barisan depan, siap untuk menantang dominasi Marquez. Pertarungan antara pembalap pabrikan Ducati dengan satelit terkuatnya sudah diprediksi akan berlangsung brutal. Dan benar saja, drama itu meledak bahkan sebelum lap pertama usai. Di tikungan kedua, sebuah momen yang membuat jantung para penggemar berhenti berdetak. Marc Marquez, dengan gaya agresifnya yang khas, dilaporkan melakukan manuver dive bomb dari sisi dalam. Jaraknya hanya beberapa milimeter dari Marco Bezzecchi. Kontak pun tak terhindarkan. Untuk sesaat, semua orang mengira kedua pembalap akan berakhir di gravel. Namun keajaiban terjadi. Keduanya berhasil mengendalikan motor. Marquez memang harus merelakan posisinya, turun ke peringkat ketiga. Pasca balapan, dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari laman resmi Ducati, Marquez membuat pengakuan yang langka. Ia berkata, "Saya beruntung tidak jatuh setelah melakukan manuver terhadap Bezzecchi. Saya tidak menyangka dia akan melambat sebanyak itu di tikungan kedua. Kesalahan saya." Pernyataan kesalahan saya ini menjadi viral. Menurut para pengamat, ini menunjukkan sisi lain dari seorang Marc Marquez. Bukan lagi pembalap muda yang sembrono, tapi seorang veteran yang mampu mengakui kesalahannya. Namun ada juga yang berspekulasi, ini adalah cara Marquez untuk meredam potensi penalti dari race direction. Jika kita bandingkan dengan insiden-insiden serupa di masa lalunya, pengakuan ini adalah sebuah anomali, sebuah tanda kedewasaan atau mungkin strategi cerdas. Tapi cerita tidak berakhir di situ. Insiden tersebut seolah menyulut api dalam diri Marc Marquez. Dari posisi ketiga, ia memulai perburuannya. Lap demi lap, ia memangkas jarak. Puncaknya terjadi di lap ke-11. Dalam sebuah manuver balasan yang presisi dan tanpa ampun, Marc Marquez akhirnya berhasil menyalip Marco Bezzecchi untuk merebut kembali pimpinan lomba. Sebuah aksi yang gagal dibendung oleh Bezzecchi. Dari sana, tak ada lagi yang bisa menghentikan Marquez. Kemenangan ini bukan hanya soal skill, tapi juga soal strategi. Marquez membongkar rahasianya. Pilihan ban benar-benar membuat perbedaan, katanya. Ia dan tim yang mengambil resiko besar dengan menggunakan ban medium, sementara banyak rivalnya, diduga termasuk Bezzecchi, menggunakan ban soft. Ban soft memang memberikan kecepatan awal yang eksplosif, namun degradasi performanya lebih cepat. Strategi Marquez terbukti jenius. Ia menjaga ritme balapnya tetap stabil hingga akhir, menenggalkan para rivalnya yang mulai kehabisan cengkraman ban. Kemenangan ini mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai penakluk pertama sirkuit Balaton Park. Yang membuat insiden ini 10 kali lebih panas adalah siapa yang terlibat. Ini bukan sekadar pertarungan antara Marc Marquez dan Marco Bezzecchi. Ini adalah pertarungan antara Marc Marquez dan Akademi Balap VR46. Seperti yang kita tahu, hubungan antara Marquez dan mentor Bezzecchi, Valentino Rossi, adalah salah satu rivalitas paling ikonik dan panas dalam sejarah olahraga. Setiap kali Marquez berhadapan dengan salah satu anak didik Rossi, selalu ada gengsi dan sejarah yang dipertaruhkan. Insiden di tikungan kedua itu, bagi sebagian fans mungkin terlihat seperti babak baru dari saga rivalitas abadi tersebut. Bezzecchi sebagai representasi dari The Doctor tentu tidak ingin memberikan jalan semudah itu bagi musuh bebuyutan mentornya. Dan Marquez di sisi lain seolah ingin membuktikan bahwa ia masih menjadi raja, tidak peduli siapapun lawannya, bahkan jika ia adalah pewaris tahta dari kubu rival. Pertarungan mereka di lintasan Hungaria kemarin disinyalir bukan hanya soal poin, tapi soal harga diri. Kemenangan brutal ini semakin memperkokoh posisi Marc Marquez di puncak klasemen.
Dengan koleksi 455 poin, hasil dari 10 kemenangan Grand Prix dan 12 podium, gelar juara dunia ke-9 seolah sudah di depan mata. Jika prediksi ini benar, maka dominasi total Marquez di atas Ducati Desmosedici akan menjadi salah satu yang paling menakutkan dalam sejarah. Lalu apa dampaknya bagi Marco Bezzecchi dan VR46? Kekalahan ini pasti menyakitkan, tapi juga menjadi pelajaran berharga. Insiden ini bisa jadi akan memicu semangat balas dendam di seri-seri berikutnya. Untuk sisa musim 2025, kita bisa melihat skenario di mana setiap balapan akan menjadi ajang pertarungan personal antara Marquez melawan para pembalap VR46. Yang pasti, kejuaraan ini masih jauh dari kata selesai. Pertarungan di Hungaria kemarin hanyalah pemanasan dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Sekarang giliran kalian. Bagaimana pendapat kalian tentang insiden antara Marc Marquez dan Marco Bezzecchi? Apakah manuver Marquez itu wajar dalam sebuah balapan atau sudah melewati batas? Dan apakah pengakuan kesalahannya itu tulus atau hanya strategi? Tuliskan semua teori dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol like jika kalian menikmati analisis tajam seperti ini. Subscribe ke channel Gala Speed News untuk mendapatkan berita MotoGP paling update. Dan pastikan kalian menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di lintasan berikutnya.